Shalom saudara-saudaraku di dalam Kristus Tuhan. Puji syukur pada hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan online. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, Allah yang baik, yang senantiasa memberikan kepada kami kasih dan karunia, sehingga pada hari ini kehidupan kami telah Tuhan berkati, bahkan kami dapat berjumpa kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami bersama dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya yang membuat Petrus dan Yohanes berani di hadapan pengadilan, di hadapan orang banyak yang sedang berkerumun pada waktu itu, sehingga mereka begitu heroik, bahkan mereka begitu hebat dalam menyampaikan firman kebenaran? Siapakah yang mengajari dia berkhotbah sehingga banyak orang memberi diri untuk percaya kepada Yesus? Siapa yang memberikan mereka hikmat sehingga mereka begitu pandai membahas dan menyampaikan firman Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah karya Roh Kudus yang telah mengubah diri Petrus dan Yohanes serta para murid yang lain. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pada ayat yang keempat. Maka penuhlah Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Tentu sekali lagi ini adalah karena karya Roh Kudus yang membawa sebuah perubahan dalam diri murid-murid Yesus, dalam sebuah tanda-tanda yang supranatural. Yang pertama, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Dan yang kedua, banyak orang melihat dan menjadi heran. Semua ini karena karya Roh Kudus. Roh Kudus telah masuk dan memenuhi diri Petrus dan Yohanes, sehingga berani karena dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan Alkitab mencatat dengan suara nyaring ia berkata. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Kata nyaring yang dalam bahasa Yunani berarti berkata dengan keras, penuh keyakinan dan keberanian, seperti seorang narator di tengah-tengah kerumunan pendemo. Saudara-saudaraku terkasih, dalam peristiwa Pentakosta, Allah mencipta ulang kehidupan dari Petrus. Dari seorang yang penuh keraguan menjadi pribadi yang penuh keberanian. Kita semua tahu bagaimana kehidupan masa lalu dari Petrus, bukan? Dalam keberaniannya ia mengikuti saat Yesus ditangkap. Namun di balik keberaniannya tersebut, Petrus sangat ketakutan. Bahkan Petrus tidak berani mengakui siapa Yesus di depan seorang hamba perempuan. Sama seperti kebanyakan dari kita, di luar kita kelihatannya berani,
namun sebenarnya kita ketakutan, khawatir dan cemas. Namun kita bungkus dalam tindakan yang heroik, tapi sebenarnya kita rentan dalam kesesakan dan menghadapi tantangan berat. Akan nampak siapa identitas kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Allah mencipta ulang kehidupan Petrus dan kita melalui peristiwa Pentakosta. Oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga mengakibatkan rencana Allah yang besar itu menjadi rusak, menjadi gagal. Manusia ternyata lebih fokus kepada tujuan hidupnya akibat dosa. Manusia lebih egois dan mementingkan dirinya sendiri, mencari aman dengan melakukan rencananya sendiri, serta mengabaikan kepentingan Allah yang besar. Sejak saat itu hingga sekarang, Allah dan Roh Kudus terus menuntun orang percaya kembali kepada jalur penciptaan, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menjadi berkat bagi orang lain adalah tujuan awal manusia diciptakan. Oleh sebab itulah, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, seharusnya dimaknai bahwa Allah ingin mewartakan kasih-Nya kembali melalui para murid dan saudara-saudara dan kita sekalian. Seperti ketika Tuhan mengaruniakan para murid kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda, agar kasih Allah dapat dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kasih yang dibagikan bukan untuk diri Tuhan, tapi untuk kepentingan kita semua. Roh Kudus mengarahkan dan mengorientasi kehidupan baru. Kita yang penuh dengan dosa telah dituntunnya ke arah yang benar oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampu mengubah orientasi hidup saya, saudara-saudara, dan para rasul pada waktu itu, sehingga Tuhan sanggup dan sedang berencana untuk mengubah arah hidup kita. Lihatlah Petrus yang awalnya hanya berorientasi pada dirinya sendiri, sekarang hidupnya berorientasi kepada Tuhan dan bersedia hidup dan mati untuk pekerjaan Tuhan. Petrus bukan hanya dijadikan sebagai penjala ikan, namun menjadi seorang penjala manusia, yang artinya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pada saat tertentu, Ia akan berurusan dengan kehidupan kita yang lama dan mengubahnya menjadi kehidupan yang baru, yaitu menjadi berkat bagi orang lain selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi kita. Untuk menjadi saluran berkat tidak perlu menjadi orang pintar atau menjadi orang kaya. Cukup mengikuti teladan dari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyerahkan hidupnya sebagai berkat bagi dunia dan bagi orang berdosa. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, "Berbahagialah memberi daripada menerima." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang kita tahu bahwa Roh Kudus membawa perubahan dalam sikap dan perilaku agar perubahan itu membawa pada tujuan Allah. Dan orang lain bisa melihat perubahan karena adanya karya Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi berkat bagi sekeliling kita? Tanda dari orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perubahan hidup yang bisa dinikmati oleh orang lain, yaitu dengan penuh keberanian menjadi berkat karena Kristus terlebih dahulu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi hari ini kami boleh mendapat pencerahan Roh-Mu yang kudus, karena kami boleh mengerti dan memahami arti panggilan kami. Tuhan Yesus menyelamatkan kami, menganugerahkan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan penuh keberanian. Ya Tuhan,
kuatkanlah kami dan mampukan kami, agar Roh-Mu yang kudus berperan dalam kehidupan kami, agar kami mampu menjalankan misi Tuhan bagi kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami untuk kegiatan, pelayanan, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami bersama dengan keluarga, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai dan damai sejahtera melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan pada hari ini sungguh memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.